Bab 81 memasuki 10 teratas. Simu menghadapi cambuk tajam itu, tetapi seolah-olah sudah menduganya. Ia memutar tubuhnya ke kiri dan menghindari tusukan cambuk itu dengan tepat. Pada saat yang sama, pisau baja di tangannya berguling kembali, dan 10 cahaya pedang muncul, bersiul dan menebas ke arah sisi kiri tubuh Qiongzi. Wajah Qiongzi berubah lagi, tetapi reaksinya tidak lambat. Ia menggoyangkan lengannya dan cambuk hitam itu tiba-tiba berputar, membentuk jaring cambuk hitam seperti jaring laba-laba di depannya, seperti dinding hitam, melindungi tubuhnya di belakang. Simu mencibir, dan tangannya terus bergerak. Boom! 10 bayangan pedang jatuh di jaring cambuk hitam, dan jaring cambuk itu bergetar hebat, tetapi bayangan pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Mata Simu bersinar terang, dan energi sejati dalam tubuhnya dipacu dan disuntikkan ke dalam pisau baja di tangannya. Pisau baja itu bergetar berdengung, dan cahaya putih redup terpancar. "Hah!" teriak Simu, memegang pisau dengan kedua tangan, dan menebas dengan kuat. Kekosongan di samping pisau baja tajam itu berkilau, dan 10 bilah pedang muncul, menebas bersamaan. 11 tebasan dalam satu tarikan napas. Anak ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, pantas saja adik muda sukalah. Melihat ini, murid tingkat B berwajah tirus yang menjadi wasit di atas ring itu memasang tatapan aneh. Qiongzi terkejut. Saat ini, ia benar-benar tertekan oleh momentum dahsyat Simu, yang semakin tinggi dan tinggi daripada gelombang. Ia hanya bisa mati-matian mengayunkan cambuk panjang di tangannya untuk melawan dengan sia-sia. Ia tidak dapat menemukan celah untuk melancarkan serangan balik, dan butiran keringat mulai mengucur dari dahinya. Dengan suara bang yang keras, jaring cambuk hitam itu akhirnya dihancurkan oleh Simu, dan cambuk panjang hitam di tangan Qiongzi pun pecah berkeping-keping, hanya menyisakan sepotong pendek di tangannya. Sebelum ia sempat bereaksi, pandangannya kabur, dan 11 bilah pedang tajam lainnya menebas kepalanya, dan sepertinya ia akan dicincang menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi muncul di hadapan Qiongzi. Murid tingkat B berwajah tirus itu yang menjadi wasit. Ia mengibaskan lengan bajunya pelan, dan sebuah pistol perak muncul di tangannya, menghadap cahaya pedang. Kepala pistol bergetar, dan gelombang udara tak terlihat menyembur keluar dari ujung pistol. Hanya terdengar suara teredam, dan 11 cahaya pedang itu hancur berkeping-keping. Simu terkejut, dan sebuah kekuatan besar terpancar dari pedang panjang di tangannya ke tubuhnya. Ia merasa tidak nyaman di dalam, tetapi kekuatan besar keluar dari lengannya. Ia hanya mundur setengah langkah dan menstabilkan tubuhnya kembali, tetapi wajahnya sedikit pucat. "Nak, jika kau mengabaikan aturan sekte dan melukai nyawa seseorang, tanyakan padaku apakah pistol di tangan Luo Yunji cocok." Pemuda berwajah tirus itu menyimpan pistolnya dan berkata dengan dingin, tetapi secercah keterkejutan melintas di matanya. Sumu Bai, pemuda dengan 2 pedang yang pernah dikalahkan oleh Simu sebelumnya, memiliki hubungan dengannya. Ia memiliki harapan besar untuk masuk 10 besar murid baru, tetapi ia tersingkir karena Simu. Ia sudah lama merasa tidak senang. Kini setelah mendapat kesempatan bagus, ia langsung bertindak. Awalnya ia berpikir dengan kekuatan bela dirinya yang sudah tahap akhir, ia bisa membiarkan Simu menderita kekalahan tanpa bersuara, tetapi ia tak menyangka Simu akan menanggungnya seolah tak terjadi apa-apa. "Aku tak bisa berhenti sejenak, maafkan aku,"
kakak senior. Mata Simu berkilat, ia menyingkirkan pisau bajanya, dan berkata sambil membungkuk. Luo Yunji menatap Simu dengan dingin, tak berkata apa-apa lagi, lalu berjalan ke sisi ring. Di bawah tatapan mata penonton, ia tentu saja tak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang Zi menatap Simu dalam-dalam, melempar cambuk di tangannya, dan bergegas meninggalkan ring. Pemenangnya adalah Simu. Orang-orang di dekat ring terbangun dari mimpi mereka saat itu dan bersorak-sorai. Momentum Simu dalam kompetisi ini tinggi, dan kemenangannya sangat jelas dan telak. Aura pembunuhnya begitu kuat hingga membuat orang-orang merasa seperti jangkrik ketakutan. Hal ini cukup sejalan dengan gaya sekte iblis hitam. Mungkin karena pertempuran ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang, tak seorang pun berani menantangnya untuk waktu yang lama. Simu tidak menantang lagi. Lagi pula, hadiah untuk 10 murid baru teratas serupa, dan terlalu mencolok bukanlah hal yang baik. Menjelang akhir, ia ditantang 2 kali lagi, tetapi ia menang dengan mudah, dan peringkatnya kokoh di peringkat ke-9 di antara murid-murid baru. Di antara orang-orang yang dikenalnya, Lan Feng berada di peringkat ke-5 dan Bai Xi di peringkat ke-7. Adapun Xiao Ming, ia juga menunjukkan bakatnya yang baik sebagai penyihir. Selain itu, para prajurit sudah terkekang dalam banyak hal saat bertarung dengan penyihir. Ia berada di peringkat ke-27 di antara murid-murid baru, berhasil masuk ke dalam 10 besar. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Simu membawa pisau baja dan bergegas ke alun-alun tempat Xiao Bi berada. Yang sedikit mengejutkannya adalah Bai Xi dan Lan Feng telah tiba. Saat itu, mereka dikelilingi oleh 2 kelompok orang, berdiri di kedua sisi prasasti batu hitam besar yang menunjukkan peringkat. Saat itu, Bai Xi sedang berdiskusi dengan Xiao Ming dan yang lainnya di sampingnya. Bai Xi adalah orang yang saleh dengan keterampilan bela diri yang tinggi. Setelah bergabung dengan klub Lingzun, ia memiliki banyak prestise di antara murid-murid baru. Di hari pertama kompetisi, ia bahkan masuk 10 besar, sebuah reputasi yang luar biasa. Saudara Xi, kau di sini. Kau benar-benar membuat heboh kemarin. Ketika Bai Xi melihat Simu, ia tertawa dan menyapanya. Huo Mao dan Xiao Ming di sampingnya juga tersenyum pada Simu. Saudara Bai, kau terlalu baik. Aku hanya sedikit kurang kuat. Aku jauh lebih rendah daripada saudara Bai. Simu melambaikan tangannya dan terkekeh. Saat itu, Huo Mao, yang mengenakan setelan ketat, berjalan ke arah beberapa orang. Saudara Huo, apakah kau juga berpartisipasi dalam kompetisi hari ini? Simu dan yang lainnya langsung menatap Huo Mao. Bai Xi melihat bahwa ia telah membawa kapak bermata 2 berpunggung lebar di punggungnya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Benar, jika kau ingin menantangku, jangan salahkan aku karena tidak mengingat persahabatan kita. Huo Mao mengangkat kapak di tangannya dan menyeringai pada Simu dan 3 orang lainnya. Ketiganya saling berpandangan. Akhirnya, Bai Xi tertawa dan berinisiatif membicarakan kompetisi kemarin. 5 orang teratas kemarin tampil sangat baik. Kecuali Lan Feng, kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru yang bergabung sebelum Simu dan yang lainnya tiba, dan kualifikasi mereka sedikit lebih tua. Sambil mengobrol dan tertawa, arus orang di alun-alun berangsur-angsur meningkat, dan tampaknya jumlahnya lebih dari 2 kali lipat jumlah hari pertama.
Alasannya adalah semua murid kelas C di sekte telah tiba. Setelah kompetisi sengit kemarin, hanya ada lebih dari 200 murid baru yang masih hadir saat ini. Di antara mereka, mereka yang berharap untuk menantang murid lama sebenarnya adalah murid baru yang berada di peringkat 30 besar kemarin. Lagi pula, murid lama telah berlatih keterampilan yang diperoleh setidaknya 1 tahun lebih lama daripada murid baru. Jika murid baru ini bahkan tidak berhasil masuk 30 besar dan masih mencoba menantang murid lama, jelas mereka akan mempermalukan diri sendiri. Namun, selalu ada beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan dan ingin mencobanya. Menurut Huomao, berdasarkan hasil kompetisi sebelumnya, bahkan jika 10 murid baru teratas menantang murid lama, mereka akan lebih banyak kalah daripada menang. Bagaimanapun, pada hari kedua kompetisi, dikatakan bahwa murid baru dapat menantang murid lama, tetapi kenyataannya, tidak banyak kompetisi sepanjang hari, yang jauh lebih tenang daripada hari pertama dan ketiga. Tak lama kemudian, matahari terbit di atas langit. Diiringi bunyi beberapa gong yang jelas, alun-alun yang semula ramai menjadi ramai lagi setelah hening sejenak, dan kompetisi hari kedua resmi dimulai. Bab 82, Kekalahan Total. Setelah beberapa saat, meskipun banyak orang berkumpul di sekitar 10 arena, tidak ada murid baru yang berani menantang, dan keriuhan yang awalnya ramai perlahan mereda. Simu sedikit terdiam. Ia baru saja melihat banyak murid baru menggosok-gosokkan tangan, mata mereka berbinar-binar penuh semangat. Mereka pasti menunggu orang pertama yang berani menantang murid lama, untuk belajar dari masa lalu. Ketika Simu mengalihkan pandangannya, ia tiba-tiba mendapati Bai Xi dan Xiao Ming di sampingnya tampak sedikit gugup. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebuah suara terngiang di telinganya. Dengar, para pendatang baru, jika tidak ada yang menantang dalam waktu setengah jam, maka kompetisi hari ini akan berakhir lebih awal. Di panggung tinggi dekat prasasti batu hitam yang mencatat peringkat murid kelas C, seorang pria tua berambut putih yang mengantuk muncul di sana, memegang labu anggur di tangannya, duduk di kursi rotan ungu dan berbicara dengan malas. Suara lelaki tua itu tidak keras, tetapi menggema di seluruh alun-alun bagaikan sambaran petir, membuat semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Begitu suara itu jatuh, seluruh tempat kembali riuh. Terdengar diskusi dari para murid baru, dan tawa dari para murid lama. "Aku akan melakukannya." Sebuah teriakan keras terdengar dari panggung tak jauh dari Simu dan rekan-rekannya. Sesosok di antara kerumunan merentangkan tangannya, lalu terbang tinggi bak burung raksasa, berputar di udara, lalu mendarat dengan mantap di tengah panggung. "Aku Kang Yong, dan aku ingin menantang kakak senior Jing Han, yang berada di peringkat 1342. Sosok itu membungkuk kepada murid kelas B yang bertindak sebagai wasit di atas panggung dan berkata, "Murid yang berada di peringkat 1342 bisa dibilang adalah murid terakhir di antara para murid lama." Semua penonton memahaminya dalam hati. Untuk beberapa saat, mereka saling berbisik, dan suara diskusi kembali terdengar lebih keras. Simu mengamati lebih dekat. Orang ini memiliki alis yang berkibar, mata yang cerah, dan penampilan yang tangguh penuh dengan daya ledak. Jelas bahwa dia bukan pemain biasa-biasa saja. Kang Yong. Nama ini terdengar familiar. Dia segera ingat bahwa orang ini berada di peringkat ke-12 di antara murid-murid baru kemarin. Dia mahir dalam metode tinju yang disebut
9 jurus meriam angin. Dia tidak hanya memukul secepat angin, tetapi juga memiliki daya ledak yang sangat kuat dalam sekejap. Apakah Jing Han ada di sini? Ayo bertarung. Jika kau tidak bertarung 3 kali, kau akan dianggap menyerah. Murid kelas B di depan Kang Yong meliriknya sekilas dan langsung berteriak keras kepada orang-orang di bawah. Begitu suara itu jatuh, seorang pemuda berwajah garang melompat keluar dari kerumunan, melakukan salto di udara, dan berdiri kokoh di depan Kang Yong. Dia jelas lebih pendek dari yang lain, dan menatap Kang Yong dengan wajah muram. Kang Yong, tolong beri aku saran, kakak senior. Kang Yong, yang tampak tangguh, awalnya memiliki momentum yang kuat. Namun, ketika ia disapu oleh cahaya tajam di mata lawannya, ia tak kuasa menahan rasa dingin di tulang punggungnya. Namun, ia kemudian menegakkan dada dan membungkukkan tangannya. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Ayo kita lakukan. Pemuda garang itu meliriknya dan berkata dengan kejam. Wajah Kang Yong memerah karena marah ketika mendengar ini. Ia mengetuk ring dengan kedua kakinya dan sosoknya melesat. Ia sudah berada di belakang pemuda garang itu. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya hijau dan bayangan tinju hijau telah melesat keluar. Mata pemuda itu berkilat jijik dan ia membalikkan tubuhnya. Keduanya telah saling bersentuhan. Cahaya hijau dan merah menyala dan menghilang. Bang! Dengan suara teredam, Kang Yong terlempar seperti layang-layang. Yang talinya putus. Ia baru tertangkap setelah terjepit di luar ring. Namun, ia pingsan dengan wajah pucat saat itu. Jelas ia terluka parah. Pemuda garang itu bertepuk tangan dan berjalan meninggalkan arena seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para murid baru di bawah gempar. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Ada beberapa yang cukup beruntung untuk menyerah pada saat ini. Wajah Simo menjadi gelap. Meskipun dia berdiri agak jauh, dia melihat pemandangan tadi dengan sangat jelas. Gerakan Kang Yong memang sangat cepat, dan Jing Han menangkap tinjunya tepat sebelum mencapainya. Namun, energi sejati lawan jauh lebih kuat, dan dia langsung terhempas oleh tinju atribut api lawan yang ganas. Kekuatan pemuda garang itu masih ada setelah dia pergi, dan pemandangan kembali dingin. Untuk sementara, tidak ada yang naik ke panggung. Tepat ketika Simo diam-diam mengingat adegan tadi, tidak jauh di depan, Bai Si terbang ke atas panggung sambil tertawa panjang. Dia menantang Gong Chun Peng, yang berada di peringkat 1341. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki berkulit gelap dengan wajah biasa muncul di hadapannya. Setelah keduanya saling memberi hormat, kompetisi resmi dimulai. Bai Si melancarkan serangan dahsyat begitu ia muncul, tetapi ia melihat lengannya menggembung dengan otot-otot, dan langit dipenuhi bayangan tinju yang menghujani pemuda berpakaian hitam itu. Angin tinju bergemuruh, dan samar-samar seperti seberkas cahaya merah besar yang memancar keluar. Napas yang membakar langsung menyebar, membuat orang-orang yang sedikit lebih dekat ke panggung merasakan semburan panas yang datang ke arah mereka. Mata Simo menyipit. Setelah Bai Si bergabung dengan Pavilion Lingzun, ki internalnya meningkat pesat. Ia mungkin telah mengolah Gong Xiang ke tingkat yang lebih tinggi. Tinju apinya juga sangat maju dengan cahaya merah. Di atas panggung, pemuda berpakaian hitam itu memiliki ekspresi tenang. Ia tidak bergerak. Ia mengangkat tangan kanannya dan bayangan telapak tangan biru muda muncul di seluruh langit, sepenuhnya menghalangi serangan Bai Si.
Warna aneh melintas di wajah Bai Si. Kedua lengannya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Bayangan tinju di langit bertambah 3 inci lagi, seperti massa udara panas yang langsung menyelimuti anak laki-laki berpakaian hitam itu. Pada saat ini, anak laki-laki berpakaian hitam itu akhirnya bergerak. Ia membalikkan tubuhnya, dan sebuah siklon biru aneh muncul dari udara tipis, langsung menciptakan celah di antara bayangan tinju di sekitarnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi 3 bayangan hitam dan menyerbu ke arah Bai Si. Bai Si merasakan kilatan di depan matanya. Anak laki-laki berpakaian hitam itu sudah berada di depannya. Ia terkejut dan secara naluriah menarik tangannya ke dada untuk melindungi dada dan perutnya. Sebuah tangan biru berkabut sekuat emas dan besi muncul. Bang! Terdengar suara keras. Potensi gunung melonjak. Bai Si merasakan lengannya mati rasa, dan pintu segera terbuka. Sebuah bayangan hitam melintas di bawah anak laki-laki berpakaian hitam itu, dan kaki kanannya seperti tombak, menekan dada Bai Si. Dengan semburan kekuatan, tubuh Bai Si bergetar, dan ia langsung terlempar keluar seperti karung rusak. Di bawah ring, meskipun Xiao Ming ketakutan, ia segera melompat dan menangkap Bai Si di udara. Kekuatan dahsyat itu membuatnya mundur 3 langkah setelah mendarat sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Ceritanya panjang, tetapi sebenarnya hanya sesaat. Sebagian besar murid baru di bawah hanya melihat Bai Si melesat di langit yang dipenuhi bayangan tinju. Bocah berpakaian hitam itu melesat cepat, dan Bai Si terlempar. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan ketakutan, kepala mereka pun gemetar. Bai Si duduk bersila di tempat dengan bantuan Xiao Ming, memejamkan mata dan beristirahat sejenak, lalu wajahnya berangsur anges. Kembali normal. Saudara Bai, kau baik-baik saja. Simu juga berjalan perlahan saat itu, melihat jejak kaki yang menarik perhatian di dada Bai Si, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bai Si membuka matanya dan menatap Simu, tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Pada saat ini, Simu menangkap sosok yang familiar dari sudut matanya. Bai Si dan Xiao Ming juga sepertinya menyadari sesuatu, dan mereka bertiga melihat ke suatu tempat bersamaan. Ternyata di arena lain yang berjarak lebih dari 3 meter, Lan Feng sudah memilih lawannya. Berdiri di hadapannya seorang wanita cantik bergaun merah muda. Bab 83 Pengabaian. Wanita berbaju merah muda itu sangat cepat, melesat melintasi arena seperti burung layang-layang, hanya menyisakan bayangan merah muda yang samar. Gerakan tubuh Lan Feng yang gagah tak tertandingi. Melihat Lan Feng hampir kalah dalam 2 atau 3 gerakan, suara ding-dong yang nyaring tiba-tiba terdengar dari arena. Wajah wanita berbaju merah muda itu berubah, dan tubuhnya tiba-tiba melambat. Simu dan Bai Si saling berpandangan, menyadari bahwa Lan Feng telah menggunakan serangan darahnya lagi. Namun, sesaat kemudian, wanita berbaju merah muda itu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan sebuah jimat merah muncul dari udara tipis. Dalam sekejap, jimat itu berubah menjadi lapisan cahaya merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya kabur dan berubah menjadi bayangan merah samar yang melintas di depan Lan Feng. Dengan suara gedebuk, Lan Feng jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Melihat ini, Simu menggelengkan kepalanya, matanya berkedip-kedip.
Kesenjangan antara murid-murid baru yang telah berlatih keterampilan yang diperoleh selama beberapa bulan dan murid-murid lama begitu besar sehingga ia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan seluruh sekte setan hitam dan bahkan 7 sekte utama dari 3 kerajaan. Selain itu, pada hari kedua kompetisi kecil, jelas bahwa sekte tersebut ingin menggunakan tangan para murid lama untuk meredam semangat murid-murid baru dan memberitahu para murid baru bahwa meskipun sekte tersebut mendorong pertempuran, ia mengandalkan kekuatan daripada keberanian. Murid-murid lama di peringkat bawah ini tampaknya hanya berada di tahap awal keterampilan yang diperoleh, tetapi kekuatan mereka jauh berbeda dari para pendatang baru ini. Bahkan jika ia memenangkan 2 atau 3 pertandingan secara kebetulan dengan ilmu pedang Da Cheng Feng Chi dan kekuatan ilahinya, ia tidak dapat meningkatkan peringkatnya banyak. Simu memikirkannya dan segera membuat keputusan dalam hatinya. Selama periode ini, 3 murid baru meluncurkan tantangan. Meskipun ketiganya akhirnya dikalahkan oleh murid-murid lama, salah satu dari mereka hampir imbang dengan lawannya, tetapi pada akhirnya, energi sejatinya tidak sedalam lawannya, sehingga ia dikalahkan. Dengan cara ini, para pendatang baru yang awalnya tidak senang menjadi segar kembali, sehingga tantangan berikutnya mulai lebih sering. Paling-paling, tampaknya ada tantangan yang terjadi di 4 panggung secara bersamaan. Pada saat ini, Xiao Ming tak kuasa menahan diri untuk menyapa Simu dan Bai Si, lalu berjalan menuju panggung yang kosong. Ia berlari 2 langkah cepat, jari-jari kakinya menyentuh tepi panggung, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit, mendarat di atas panggung. Lalu ia bersiap untuk melaporkan nama seorang murid lama peringkat 1300. Ketika seorang pria gemuk muncul di panggung, mata Simu sedikit berkilat. Saudara Bai, saudara Xiao sekarang menjadi murid penyihir resmi di sekte ini, kan? Simu tiba-tiba bertanya pada Bai Si. Ya. Dia menguji kemampuan merasakan elemen api tingkat ketiga di aula hukum spiritual. Bai Si menjawab tanpa berpikir. Benar saja, Simu mengangguk ketika mendengarnya. Lawan Xiao Ming tampak agak lamban, dan ia sedang berlatih teknik yang berfokus pada kelincahan, dan ia juga seorang penyihir, jadi ia seharusnya bisa menahan lawannya. Di atas panggung, Xiao Ming menatap pria gemuk-gemuk di depannya, dan sudah memikirkan tindakan balasan dalam benaknya, yang mirip dengan dugaan Simu. Tentu saja, informasi ini telah diungkapkan kepadanya oleh Jin Huan sebelumnya. Setelah mereka berdua saling memberitahu nama mereka, Xiao Ming menatap setiap gerakan satu sama lain sambil dengan cepat merapal mantra. Kekuatan sihir yang melonjak di tubuhnya segera mulai beroperasi dalam bentuk misterius, dan gelombang P. Panas di udara di depannya menyebar seperti riak air. Penyihir, seseorang di antara penonton berteriak, dan kemudian terdengar teriakan kaget. Wajah pria gemuk-gemuk itu juga sedikit berubah, dan kemudian sedikit keganasan melintas di matanya, dan ia menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan bunyi, boom, panggung bergetar. Ia memanfaatkan momentum itu untuk bangkit dan menyerbu Xiao Ming bak meteor. Bersamaan dengan itu, ia mengepalkan tinjunya dan menyerang ke depan. Kilatan cahaya kuning tanah menyambar, dan 2 hembusan angin tinju yang sangat kencang bagaikan batu-batu besar yang menggelinding turun dari gunung tinggi, dengan momentum yang sangat dahsyat, datang dari kedua sisi. Sebelum hembusan angin tinju itu tiba, pakaian Xiao Ming sudah berkibar-kibar. Kaki Xiao Ming terlilit dan kabur. Ia ingin memanfaatkan langkah bebas dan mudahnya untuk menghindari serangan lawan,
tetapi sesaat kemudian, raut wajahnya berubah drastis. Ia tiba-tiba menyadari bahwa energi sejati yang lemah di tubuhnya menjadi tersentak-sentak di bawah hembusan angin tinju lawan yang ganas, dan langkah kakinya yang biasanya mulus seketika menjadi penuh kekurangan. Terburu-buru, Xiao Ming menggertakkan gigi dan mengacungkan jari telunjuk kanannya. Sebuah bola api seukuran kepala manusia tiba-tiba melintas di depannya dan melesat ke arah lawan. Kecepatannya 3 kali lebih cepat daripada saat Simu pertama kali melihatnya. Pria gemuk itu melayang di udara. Melihat tak ada jalan keluar, sepasang tinju yang terbungkus cahaya kuning memburam, lalu tiba-tiba berubah menjadi bayangan tinju yang pekat dan meledakkan bola api. Boom! Bola api itu meledak di udara, dan api berkobar di mana-mana. Gelombang udara yang kuat membuat pria gemuk itu berhenti, tetapi ia melompat lagi dan menyerbu Xiao Ming. Jarak antara keduanya sangat dekat. Xiao Ming tak punya pilihan selain berhenti merapal mantra. Ia menyilangkan kaki dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong langkah Xiao Yao. Seluruh tubuhnya melayang mundur seperti daun yang jatuh. Pria gemuk itu tentu saja tak mau menyerah. Ia mengejar Xiao Ming ke seluruh lapangan seperti bayangan. Xiao Ming tahu bahwa ia bukanlah tandingan lawannya dalam konfrontasi langsung, dan ia tak menemukan kesempatan untuk menggunakan sihir. Setelah dikejar setengah batang dupa, ia akhirnya melompat dari arena dan mengaku kalah. Melihat ini, Simu menghela napas pelan, berbalik tanpa ragu, dan meninggalkan lapangan tanpa suara. Suatu hari, beberapa hari kemudian, di sebuah rumah batu, Simu berpose dengan kelima hatinya menghadap langit, berlatih gong prajna Tianxiang. Permisi, apakah saudara Sishi ada di sini? Saya di sini untuk memberikan hadiah kompetisi ini. Setelah ketukan berirama di pintu, terdengar suara pemuda yang asing. Simu mendengar kilatan kegembiraan di matanya. Setelah menjawab, ia turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ia melihat seorang murid muda berpakaian hitam, menunggu di pintu dengan wajah penuh hormat dan sebuah bungkusan di tangannya. Saya Simu, berikan saja barang-barang ini, kata Simu. Murid muda itu sudah tahu tempat tinggal Simu, jadi ia menatapnya dan tidak bertanya lagi. Ia menyerahkan bungkusan itu dengan hormat, lalu membungkuk dan berbalik. Ketika Simu membuka bungkusan itu di ruangan itu, 2 botol putih kecil dan uang kertas 50.000 perak terlihat jelas. Ia gembira dan membuka sebuah botol lalu mengendusnya. Itu memang pil geng darah. Namun, yang paling membuatnya bersemangat adalah uang kertas 50.000 perak itu. Pil yang ia miliki hampir habis, dan uang perak yang tersisa pun hampir habis. Uang 50.000 perak itu pas untuk membeli pil tempering tulang dan pil blood gang. Memikirkan hal ini, Simu meletakkan pil blood gang dan uang perak itu di dekatnya, lalu segera pergi ke toko. Setelah membeli banyak pil, ia kembali ke kediamannya dengan gembira. Sepertinya ia tidak perlu keluar. Bab 84, Seni Jimat. Simu duduk bersila di atas ranjang batu, raut wajah penuh perenungan melintas di wajahnya. 50.000 tael perak hanyalah setetes air di lautan untuk biaya kultivasi saat ini, dan seiring peningkatan kemampuan, biayanya akan semakin meningkat. Sepertinya sudah waktunya mempelajari jimat dan buku-buku arai yang dibawa kembali dari perpustakaan sutra. Memikirkan hal ini, Simu membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan slip giok Lingfu Baojing yang mencatat jalan jimat.
Ia dengan lembut menempelkannya ke dahinya, dan sejumlah kata langsung muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, ia mengembuskan napas pelan, meletakkan slip giok di tangannya, mengusap kepalanya yang bengkak, lalu mengeluarkan slip giok perak yang mencatat ensiklopedia diagram arai tingkat awal, dan melanjutkan pemahamannya. Simo menghabiskan waktu sebatang dupa untuk membaca kedua buku tersebut secara sekilas, dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Master Ju hari itu memang benar. Memang terdapat hubungan yang erat antara cara pembentukan formasi dan seni jimat, dan hampir dapat dikatakan bahwa jimat merupakan perwujudan parsial miniatur dari formasi. Oleh karena itu, dalam hal misteri dan kompleksitas, seni jimat seharusnya jauh lebih sederhana daripada cara pembentukan formasi, dan tentu saja kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan formasi-formasi formal. Namun, jimat memiliki serangkaian keunggulan seperti mudah dibawa, penggunaan instan, dan konsumsi mana yang sangat rendah. Namun, jika Anda benar-benar ingin menggambar jimat, memahami cara pembentukan formasi saja tidaklah cukup. Anda harus berlatih ratusan atau ribuan kali sebelum dapat mulai menggambar jimat tertentu. Singkatnya, menggambar jimat itu sendiri juga merupakan cara yang mendalam bagi para penyihir. Setelah Simo memahami hubungan antara keduanya, ia memegang dagunya dengan satu tangan dan merenung lagi. Meskipun cara pembentukan formasi dan cara jimat serupa di banyak tempat dan dapat saling belajar, cara jimat relatif lebih sederhana. Anda sebaiknya mulai dengan yang mudah dan kemudian beralih ke yang sulit. Setelah Anda memiliki fondasi tertentu, mempelajari cara pembentukan formasi pasti akan jauh lebih mudah di masa mendatang. Simo membulatkan tekadnya, dan tanpa ragu, ia menyimpan slip giok perak yang berisi pengantar diagram pembentukan, dan mulai memahami dengan saksama pengantar rune dasar di paruh pertama, Sutra Harta Karun Jimat Spiritual. Menurut Sutra Harta Karun Jimat Spiritual, rune adalah sejenis teks surgawi yang mengandung kekuatan langit dan bumi. Sekalipun hanya satu, rune memiliki kekuatan hukum yang halus. Baik itu pola spiritual pendek maupun batasan susunan yang kompleks, semuanya dikembangkan berdasarkan rune. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuat jimat, Anda harus terlebih dahulu mampu memahami dan menggambar rune individual, dan semua rune terdiri dari rune 5 elemen paling dasar. Selama Anda dapat menguasai rune yang mewakili 5 elemen dasar terlebih dahulu, Anda dapat memadatkan rune lain yang semakin kompleks melalui berbagai kombinasi. Namun, yang membuat Simo gelisah adalah, menurut deskripsi dalam kitab suci, pemahaman rune sangatlah sulit. Entah berapa banyak murid yang ingin menjadi ahli jimat bahkan tidak bisa menggambar rune 5 elemen setelah bertahun-tahun belajar keras, dan akhirnya menyerah. Wajah Simo berubah muram ketika melihat ini. Namun, karena ia telah menjadi murid penyihir dan telah menghabiskan begitu banyak uang untuk menukar kitab suci yang relevan, ia tentu saja tidak bisa mundur seperti ini. Memikirkan hal ini, secercah tekad terpancar di matanya. Ia menyilangkan kaki, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan menyesuaikan tubuhnya. Hingga napasnya semakin lambat, dan pikirannya terasa sedikit tenang, ia mengambil slip giok dengan tatapan serius dan bersiap untuk memahami rune 5 elemen pertama yang tercatat dalam kitab suci. Ada ratusan rune dasar yang tercatat dalam Lingfu Baojing. Simo pertama-tama memilih rune atribut api yang tampaknya memiliki goresan paling sedikit dan paling sederhana.
3 hari berlalu dalam sekejap mata. Simu duduk bersila di atas ranjang batu, matanya terpejam, dan tubuhnya tak bergerak. Dalam benaknya, sebuah bola cahaya merah yang agak kabur muncul saat itu, seolah-olah makhluk hidup yang terus meregang dan berubah bentuk, seolah ingin berubah menjadi sebuah teks. Perlahan-lahan, bagian atas bola cahaya merah itu, setelah beberapa waktu perlahan berubah menjadi setengah dari simbol yang tampak aneh, sementara bagian bawahnya terus meregang dan berubah. Pada saat itu, bola cahaya merah itu tiba-tiba bergetar dan meledak dengan suara "bang". Simu mengerang, membuka matanya, keringat bercucuran, dadanya sesak, dan wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya. Hidungnya sedikit basah, dan mimisan merah terang mengalir keluar. Simu terkejut, lalu menghela napas, menyeka mimisannya hingga bersih, berdiri dan berjalan ke jendela, menatap langit di luar yang sudah agak hitam, dan seperti sedang melamun. Memahami rune-rune ini memang sesulit yang digambarkan dalam kitab-kitab klasik. Ia bahkan tak mampu memahami rune atribut api pertama yang tampaknya paling sederhana selama 3 hari berturut-turut. Bukankah aku benar-benar berbakat menjadi master rune? Simu berpikir begitu dalam hati, dan tak kuasa menahan desahan. Memahami rune hanyalah langkah pertama. Ada 2 langkah lagi untuk berhasil membuat jimat. Setelah memahami rune, Anda perlu mengukirnya di kertas jimat dan menggambarnya menjadi susunan jimat. Ini adalah langkah kedua. Setiap mantra 5 elemen, bahkan mantra bola api yang paling sederhana sekalipun, memiliki susunan jimat yang sesuai. Susunan jimat sederhana dapat terdiri dari 5 atau 6 rune, sementara susunan jimat yang kompleks dapat memiliki puluhan atau bahkan ratusan rune. Saat mengukir susunan jimat, tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Setiap rune harus sangat akurat, yang membutuhkan latihan bertahun-tahun. Setelah mengukir susunan jimat, ada langkah ketiga yang relatif sederhana, yaitu memasukkan roh. Langkah ini bertujuan untuk memasukkan kekuatan spiritual ke dalam susunan jimat yang telah digambar, yang setara dengan menyimpan mana yang dibutuhkan untuk melakukan mantra di kertas jimat terlebih dahulu. Kedepannya, Anda hanya perlu sedikit membimbingnya untuk merangsang kekuatan jimat. Namun, meskipun langkah ini tampak sederhana, langkah ini juga memiliki banyak batasan. Kebanyakan ahli jimat hanya memiliki 2 atau 3 jenis kekuatan penginderaan elemen, yang berarti ketika memasukkan roh, mereka hanya dapat memobilisasi beberapa jenis kekuatan spiritual atribut ini. Sisanya hanya dapat dilengkapi dengan batu roh yang sesuai, tetapi harga batu roh itu sendiri tidak murah. Oleh karena itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bingung dengan 3 langkah ini. Saya baru saja bersentuhan dengan jimat, dan masih terlalu dini untuk membicarakan 2 langkah selanjutnya. Simu terdiam lama, menggelengkan kepalanya, dan menghilangkan beberapa pikiran tertekan di hatinya. Ia menatap keluar jendela dengan linglung, dan berdiri di sana selama setengah jam tanpa menyadarinya. Perlahan-lahan, bulan sabit muncul dari cakrawala, memancarkan cahaya perak samar. Wajah Simu tampak bahagia. Cuaca buruk akhir-akhir ini, dan bulan jarang muncul di malam hari. Sudah beberapa hari sejak ia memasuki mimpinya untuk berlatih. Ia mengesampingkan urusan jimat untuk sementara, mengemasi barang-barang di rumah, membuka pintu dengan tenang, dan berjalan keluar. 1/4 jam kemudian, ia tiba di rerumputan di hutan di antara lembah.
Simu duduk bersila, pikirannya jernih. Dan segera memasuki mimpi. Dalam mimpi itu, di bawah sinar bulan yang cerah, kera putih itu mengangkat tangannya ke langit, berpose menelan bulan. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, berkumpul menuju kera putih seperti biasa, dan menyatu ke dalam pikirannya melalui pupil matanya. Simu sedikit senang. Kecepatan berkumpulnya titik-titik cahaya itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Tampaknya seiring meningkatnya kekuatan sihirnya, kecepatan bulan yang menelan menyerap esensi cahaya bulan pun meningkat secara bertahap. Semakin banyak titik cahaya yang masuk ke dalam pikirannya, jejak kesejukan berkumpul, dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kegagalan memahami rune dengan cepat menghilang. Setelah titik-titik cahaya yang padat ini berubah menjadi kabut putih di benak Simu, mereka perlahan-lahan berkumpul dan berubah menjadi awan putih susu seperti biasa. Hati Simu tergerak, awan putih susu ini samar-samar mirip dengan bola cahaya merah yang muncul di benaknya saat ia memahami rune sebelumnya. Bab 85, Jimat dalam Mimpi. Simu punya ide, dan segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggerakkan awan putih susu di benaknya, mencoba memadatkannya menjadi rune. Awalnya ia ingin mencobanya, tetapi begitu ide itu muncul, pemandangan aneh muncul. Awan putih susu di benaknya dengan cepat dimobilisasi, dan dengan mudah dipadatkan menjadi rune. Itu adalah rune atribut api yang telah ia coba berkali-kali sebelumnya tetapi gagal. Bedanya, rune ini berwarna putih susu. Ia tertegun, dan rune putih di laut runtuh dan berubah menjadi awan putih susu lagi. Simu ragu, seharusnya tidak berguna memadat menjadi rune dalam mimpi, kan? Setelah tersenyum getir, ia kembali tenang dan terus memperhatikan kera putih yang telah ia ubah itu mengoperasikan jurus menelan bulan, terus menyerap esensi cahaya bulan. Malam berlalu dalam sekejap, langit hampir cerah, dan bulan terbenam di langit. Tubuh Simu bergetar, dan ia terbangun dari mimpinya, merasa segar dan nyaman. Ia menghela napas panjang, berdiri, dan pada saat yang sama, tanpa sadar ia mengerahkan kekuatan mentalnya. Saat itu, wajah Simu membeku, dan tubuhnya membeku di tempat. Karena di dalam benaknya, sebuah rune merah menyala melayang pelan, memancarkan cahaya lembut. Rune atribut api itulah yang telah ia pikirkan selama 3 hari tetapi tak dapat ia pahami. Ini, Simu tertegun, dan ia hampir tak dapat mempercayainya. Namun, sesaat kemudian, ia menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, tetapi mengingat situasi di sekitarnya, ia berusaha menahan tawa. Setelah beberapa saat, senyum di wajahnya menghilang, dan suasana hatinya kembali tenang. Tampaknya keajaiban mimpi kera putih itu jauh melampaui imajinasi aslinya. Simu menjentikkan embun di tubuhnya dan berjalan cepat menuju kediamannya. Beberapa hari kemudian, Simu dengan gembira tiba di loteng 3 lantai beratap kaca merah di suatu tempat di alun-alun lembah. Gedung 5 elemen, yang khusus menjual barang-barang penyihir ini sebenarnya terpisah dari paviliun dan siang oleh sebuah jalan. Simu memang sengaja memperhatikannya saat ia datang untuk membeli ramuan. Begitu Simu melangkah ke lantai pertama loteng, ia mendapati tidak ada seorang pun di toko. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah meja mahoni besar. Seorang pria parubaya kurus berjanggut sedang memunguti setumpuk tebal kulit binatang di balik meja. 2 orang pelayan berbaju hitam di sampingnya juga membantu menghitung sesuatu. "Tuan,
Apakah Anda di sini untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu? Begitu melihat Simu masuk, pria parubaya kurus itu langsung menghentikan aksinya dan berbalik untuk menyambutnya sambil tersenyum. Oh, Anda juga membeli barang-barang. Hati Simu tergerak, dan ia bertanya dengan santai. Ya, kami membeli segala macam barang yang berhubungan dengan penyihir. Mungkinkah Anda punya sesuatu yang bagus di sini? Mata pria parubaya kurus itu berbinar. Bukan begitu. Saya ingin membeli beberapa bahan untuk menggambar jimat hari ini. Saya harap penjaga toko bisa merekomendasikan satu atau dua. Simu tersenyum tipis. Bahan untuk menggambar jimat tak lain hanyalah pena ajaib, tinta ajaib, dan kertas jimat. Silakan lihat, ini kertas jimat terbaik di toko kami. Terbuat dari kayu spirit ungu berusia lebih dari 100 tahun yang dicampur dengan berbagai material berharga. Daya serap tinta ajaibnya sangat baik, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan jimat yang kau gambar. Pria parubaya kurus itu berkata, lalu dengan cekatan mengeluarkan setumpuk kertas jimat beraroma aneh dari rak di belakangnya. Aku ingin tahu berapa harga setumpuk kertas jimat ini. Tanya Simu. Tidak banyak, hanya 30.000 tael perak. Pria parubaya kurus itu tersenyum dan mengulurkan 3 jarinya. Meskipun sudah siap, Simu tetap terkejut dengan harga yang begitu mencengangkan. 30.000 tael untuk 100 lembar, artinya 300 tael untuk selembar kertas jimat. Lalu, berapa harga kertas jimat termurah? Simu mengerutkan kening dan bertanya terus terang. 1.500 tael. Pria parubaya kurus itu merasakan kegembiraan di wajahnya perlahan mereda, perlahan meletakkan kertas jimat di tangannya, dan menjawab dengan ringan. Berapa harga tinta dan pena ajaib termurah? Simu menghitung dalam hati dan bertanya lagi. Harga terendah untuk setiap tinta dan pena ajaib adalah 3.000 tael. Baiklah, berikan aku masing-masing satu. Simu diam-diam menggertakkan gigi, mengeluarkan uang kertas perak senilai 7.500 tael dari sakunya dan menyerahkannya. Pria parubaya kurus itu menerima uang kertas perak itu dari tangan Simu tanpa ekspresi, meliriknya sekilas, lalu melambaikan tangan kepada seorang murid pesuruh yang tak jauh darinya. Setelah orang itu datang dan memberikan beberapa patah kata, ia berbalik dan mengambil kulit binatang itu. Simu tidak peduli dengan perubahan sikap pria parubaya kurus itu. Ia melihat berbagai barang yang berhubungan dengan penyihir di toko dengan santai dan memandangnya dengan penuh minat. Saudaraku, barang-barangmu. Tak lama kemudian, seorang murid pesuruh menyerahkan barang-barang Simu. Pena sihir tingkat rendah yang terbuat dari rambut roh monster tak dikenal, sebotol cinabar yang dicampur dengan saripati dan darah monster itu, dan setumpuk 100 kertas jimat kuning. Simu melihatnya, mengangguk puas, meminta pihak lain untuk membungkusnya, lalu segera meninggalkan paviliun 5 elemen dan bergegas menuju area rumah batu. Setelah Simu kembali ke rumah batu, ia terlebih dahulu mengatur napasnya di atas ranjang batu sejenak, dan setelah menyesuaikan kondisi fisik dan mentalnya sebaik mungkin, ia berdiri lagi, berjalan ke meja batu, mengambil selembar kertas jimat yang baru saja dibelinya, dengan hati-hati membentangkannya di atas meja, dan meletakkan tinta ajaib serta pena ajaib di sampingnya. Setelah membuka tutup botol tinta ajaib, tercium aroma darah samar. Simu mengambil pena ajaib itu dengan tangan kanannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan ia menutup matanya. Tiba-tiba,
Sebuah rune merah yang berputar tanpa henti muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan menghembuskan napas panjang. Sambil merenungkan rune merah itu dengan saksama, ia mencelupkan pena ajaib di tangan kanannya ke dalam tinta ajaib, dan menuliskan rune itu di kertas jimat sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang tak terkira. Akibatnya, dibutuhkan sebatang dupa penuh untuk menulis satu rune ini saja. Setelah menyelesaikan rune itu, Simu menyadari keringatnya. Ia dengan hati-hati mengambil kertas jimat itu, menyipitkan mata, dan mengamatinya cukup lama. Setelah memastikan tidak ada yang salah, ia akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Kemudian, Simu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menyentuh kertas jimat itu. Mana dalam tubuhnya mengalir deras dari dantiannya, lalu perlahan-lahan menyuntikkannya ke dalam rune sesuai dengan persyaratan Sutra Harta Karun Jimat Spiritual. Saat ia menyuntikkan mana, titik-titik cahaya perlahan muncul di rune, dan tak lama kemudian menyatu. Ketika ia menyuntikkan sedikit mana terakhir, seluruh rune bersinar dengan cahaya spiritual, seperti makhluk hidup. Semuanya berjalan sangat lancar. Simu dengan gembira meletakkan pena jimat di tangannya, mengulurkan tangannya, dan kertas jimat yang baru saja digambarnya langsung jatuh ke tangannya. Ia memegang kertas jimat itu dan menggoyangkannya pelan, lalu melemparkannya ke udara. Dengan bang, rune itu menyala tanpa angin, berubah menjadi percikan seukuran kacang, yang langsung membakar kertas jimat itu, dan gelombang mana samar-samar keluar. Melihat ini, wajah Simu langsung menunjukkan kegembiraan. Namun, ekspresinya segera tenang. Ini hanyalah rune api dasar. Sekalipun digambar menjadi rune, kekuatannya terbatas. Aku khawatir jika benar-benar berguna, rune itu hanya bisa digunakan untuk menyalakan api. Selain beberapa rune dasar, Ling Fu Bao Jing hanya mencatat beberapa susunan mantra 5 elemen dasar. Selain itu, Paman Ju pernah bercerita kepadanya di perpustakaan sutra hari itu bahwa beberapa susunan langka yang dikumpulkan oleh Sekte Iblis Hitam dijual di Paviliun Linglong, tetapi tentu saja sangat berharga. Simu menggelengkan kepala, menyingkirkan barang-barang di atas meja, lalu duduk bersila. Selama ia bisa menjadi master rune sejati, ia akan dapat menerima banyak tugas di Aula Guangyuan di masa depan, dan ia akan dapat mengumpulkan banyak sumber daya kultivasi. Simu berpikir dengan gembira, lalu mengeluarkan slip giok Ling Fu Bao Jing dari tangannya lagi, dan mulai memahami rune berikutnya.